Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hanif. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Baru. Permisi Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak sebentar diskusi tentang strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD khusus untuk jenjang SD. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama ini, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Benar sekali Pak. Untuk PPDB, menurut saya kita bisa mengenal karakteristik kita didik, kita bisa mencari potensi yang ada pada kita didik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Untuk tes calistung, seperti yang kemarin dulu sudah pernah dilarang oleh Menteri kita Pak Nadiem Makarim, bahwa tes calistung sekarang dilarang dari PPDB sekolah. Karena kalau menurut saya, tes calistung itu bisa mematikan potensi anak dan lagi akan memberikan anak-anak yang tidak berasal dari PAUD nanti tidak akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah dasar. Demikian. Iya, terima kasih. Terus pertanyaan yang ketiga, apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD, Pak? Sebenarnya kalau kita cari atau kita bisa lakukan adalah ada beberapa hal. Kalau tidak salah ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi peserta didik baru. Yang pertama contohnya adalah tentang penumbuhan budi pekerti anak. Bagaimana anak itu berperilaku yang baik, seperti membiasakan salam dan lain sebagainya. Yang kedua bisa juga dengan perilaku anak dalam kegiatan sosialnya, berinteraksi dengan teman-teman. Emosi anak ini seperti intinya memberikan perhatian untuk mengikuti kegiatan dalam kelas. Yang keempat bisa juga dengan kematangan kognitif, yaitu dia dilihat dengan bagaimana cara anak itu menyimak gurunya dalam belajar, kemudian bisa menyampaikan pendapatnya, berani menyampaikan pendapatnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita bisa menggali juga kemampuan motorik anak. Bagaimana anak itu bisa mengelola barang-barang milik pribadinya, bisa menjaga barang milik pribadinya. Yang keenam, bisa juga dengan cara bagaimana anak itu memaknai belajar yang positif. Bagaimana cara anak itu belajar positif, seperti misalkan menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, 6 hal itulah yang mungkin kita bisa berikan pada masa MPLS, di mana kita juga dalam masa mendukung proses transisi PAUD ke SD. Demikian Pak. Demikian Pak, terima kasih atas masukannya diskusi wawancara kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin nanti ada rekan-rekan sejawat lain yang bertanya kepada saya, bisa saya tularkan dan juga saya beri informasi Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Pagi dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah melalui PDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Terjawab dari Bapak Kepala Sekolah saya, ya, karena dengan melalui PDB tadi kita dapat mengenal kebutuhan serta karakteristik
dari setiap peserta didik. Yang kedua, yakni apa dampak melakukan tes calistung pada anak di masa PPDB. Ya, menurut kepala sekolah saya merujuk dari Bapak Menteri Pendidikan, dengan memberikan tes calistung nanti setiap anak akan berbeda-beda, sehingga menurut dia sangat tidak tepat apabila dengan diberikan syarat tes calistung untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar, karena itu hak setiap anak. Kemudian pertanyaan yang C, alternatif kegiatannya apabila tidak dilakukan tes calistung, ada 6 yang harus dimiliki fondasi dalam setiap anak. Kemudian yang pertama itu tadi fondasinya pengenalan nilai agama, yang kedua keterampilan sosial, yang ketiga kematangan emosional, yang keempat kematangan kognitif, yang kelima pengembangan keterampilan motorik, yang keenam pemaknaan terhadap belajar yang positif.